Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhill lahu wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Siswa-siswiku yang saya cintai dan saya banggakan sebagai calon siswa SMK Mutia Sumpyu, puji syukur pertama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita menyampaikan hal seperti ini karena pada kesempatan kali ini kita masih banyak sekali diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat yang sangat mahal harganya pada kesempatan kali ini, terhindar dari paparan virus corona dan sebagainya. Nikmat sempat kalian bisa sekolah di SMK Mutia Sumpyu karena tidak semua anak yang setara dengan kalian itu bisa sekolah. Maka pada kesempatan kali ini marilah kita banyak-banyak bersyukur. Selain itu pula kalian juga tetap jangan sampai kendur untuk menjaga kesehatan. Protokol kesehatan jangan sampai ditinggalkan karena virus corona COVID-19 masih berada di sekitar kita. Hati-hati, jaga kondisi kesehatan. 5M jangan lupa. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian lagi yang keempat menghindari kerumunan, jangan pergi kemana-mana dulu, tetap di rumah, konsentrasi belajar, kemudian mengurangi mobilitas, ingin pergi kemana-mana untuk ditahan terlebih dahulu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang sekarang kita hadapi, paparan COVID-19. Baik siswa-siswiku, calon siswa SMK Mutia Sumpyu yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu perkenalkan, saya Fitrianto SPD, salah satu guru di SMK Mutia Sumpyu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisi MPLS ini pada topik yang akan kita bahas, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Insya Allah kalian sudah sedikit tahu tentang sekolah SMK Mutia Sumpyu karena saat pendaftaran kalian juga sampai di sekolah, tidak online full, berangkat di sekolah, datang ke sekolah, insya Allah sudah sedikit tahu tentang di mana sih letak SMK Mutia Sumpyu dan jurusan-jurusan yang ada. Namun pada kesempatan kali ini kita lebih banyak bicara tentang bagaimana kalian sekolah di SMK Mutia Sumpyu, lingkungan yang baru, lingkungan yang lama kalian tinggalkan dari SMP, sekarang kalian berada di lingkungan yang baru. Ibaratnya pepatah mengatakan, ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita bertempat, kita harus tetap, ya, mematuhi aturan-aturan yang ada di situ. Gitu ya. Terkait dengan hal tersebut, kita langsung saja tentang pengenalan lingkungan sekolah. SMK Muhammadiyah Sumpyu itu berada di Jalan Suma Gede, kilometer 0,3, Kelurahan Kebogura, Kecamatan Sumpyu, Kabupaten Banyumas. Untuk kode posnya 53195. SMK Mutia Sumpyu mempunyai 3 jurusan yang insya Allah kalian sudah masuk di salah satu jurusan, dan insya Allah kalian sudah tidak bimbang lagi, sudah mantap belajar di SMK Mutia Sumpyu dengan jurusan yang sudah kalian pilih
sesuai dengan hati nurani kalian, tidak sesuai dengan keinginan orang tua, apalagi hanya ikut-ikutan teman kalian, teman akrab kalian yang notabene mungkin hopeng lah atau sebagainya, masuk ke salah satu jurusan yang ada di SMK Tio Sumpio. Tidak nggih salah ya. Jadi sesuai dengan hati nurani kalian memilih mungkin di TKRO satu yang pertama, teknik kendaraan ringan otomotif di SMK Tio Sumpio itu sudah bekerja sama dengan Mitsubishi Motor. Tepatnya dengan PT Bumen Reja Abadi yang berada di Kebumen ya. Bekerja sama dengan kita SMK Tio Sumpio, itu salah satu mitra kita ya, partner kita untuk mengantarkan kalian ke jenjang yang lebih tinggi lagi besok ketika Anda lulus dari SMK Tio Sumpio, untuk bisa menuju ke bagaimana caranya kalian bisa disiplin dan sebagainya sesuai dengan kebiasaan yang ada di industri. Kemudian yang kedua, teknik bisnis sepeda motor, TBSM disingkatnya. Insya Allah kalian yang berada di jurusan ini harus paham juga bahwa SMK Tio Sumpio itu sudah bekerja sama, mitra kita untuk TBSM adalah Astra Honda Motor. Kalian tahu bahwa Astra itu sudah secara nasional ya, membawai, kalau di SMK Tio Sumpio itu Hondanya. Sedangkan kalau Astra itu ada Astra Daihatsu dan lain sebagainya. Tapi kita dengan Iduka, dengan mitra perusahaan atau PT ini dengan Astra Honda Motor. Tepatnya yaitu untuk wilayah wilayah Yogyakarta. Selanjutnya yang ketiga, TKJ, teknik komputer dan jaringan. Itu juga sudah bermitra kita dengan Telkom Indonesia ya, dengan Telkom Indonesia. Yang insya Allah nanti kalian bisa dan mampu untuk bagaimana caranya dalam komunikasi Indonesia, semuanya itu serba canggih. Anda paham bagaimana caranya kita dalam belajar sekarang? Tentu harus menggunakan internet, menggunakan telekomunikasi, dan itu nanti akan kita bahas di jurusan TKJ, teknik komputer dan jaringan, terkait dengan internet, jaringan telepon dan sebagainya. Kalian kenal dengan IndiHome ya, itu salah satu produk dari Telkom Indonesia yang sekarang sudah merebak ke pelosok-pelosok desa. Nah itu nanti akan kita bahas, ini yang berada di jurusan TKJ. Anak-anakku calon siswa SMK Tio Sumpio yang saya cintai dan saya banggakan, selanjutnya kita masuk ke dalam ranah pengenalan lingkungan. Tujuannya apa sih ya? Nah, saya sampaikan bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016, tujuan pengenalan lingkungan sekolah ini ada 5. Yang pertama, mengenali potensi diri siswa. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitar. Yang ketiga, menumbuhkan potensi, semangat, tata cara belajar sebagai siswa baru. Yang keempat, yaitu mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif. Baik, anak-anakku yang saya sampaikan, kita bahas satu persatu dari 5 poin ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik. Ini adalah untuk bekal kalian nanti di SMK Muhammadiyah Sumpio. Insya Allah selesai kalian sekolah dari SMK Sumpio, dengan bekal yang ada, sanggup dan mampu untuk yang pertama, bisa berwirausaha, bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dan bisa bekerja sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, nanti kita bahas semuanya pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama, mengenali potensi diri siswa.
Kalian sebagai siswa baru tentunya ya lingkungannya sangat berbeda dengan SMP yang sudah ditinggalkan. Selanjutnya mengenal. Baik, kita lanjutkan untuk materi pengenalan lingkungan sekolah ini berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Tujuan pengenalan lingkungan sekolah adalah yang pertama yaitu mengenali potensi diri siswa, yang kedua beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, yang ketiga menumbuhkan motivasi, semangat untuk belajar, tata cara belajar yang efektif dan sebagai siswa baru. Yang keempat mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah. Yang kelima menumbuhkan perilaku positif. Baik, kita bahas satu persatu terkait dengan lingkungan sekolah, ya, lingkungan yang baru untuk kalian di SMK Muda Sumpio. Yang pertama mengenali potensi diri siswa. Kalian sebagai siswa, sebagai orang, sebagai satu individu pasti mempunyai potensi yang luar biasa ya. Yang mungkin kamu sendiri tidak tahu potensi diri saya itu seperti apa, bagaimana. Nah, hal ini sangat penting kalian mengenali diri kita sendiri, karena untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kalian, kalian harus tahu dulu siapa diri kalian. Nah, terkait dengan hal tersebut, SMK Muda Sumpio akan mengembangkan potensi diri kalian ya. Akan ada wadah-wadah yang nanti untuk mengembangkan potensi yang ada. Yang pertama yaitu dengan kegiatan ekstrakurikuler diantaranya. Kegiatan ekstrakurikuler di SMK Muda Sumpio ya, terkait dengan potensi diri kalian sudah disediakan beberapa cabang-cabang ekstra. Yang pertama yaitu kerohanian atau keagamaan. Terkait dengan hal ini, kalian sudah bisa baca Quran atau belum? Sudah tahfidz atau belum? Dan sebagainya. Ya, di sini akan kita kembangkan. Volleyball yang mempunyai potensi kalian sebagai atlet. Kemudian tapak suci, ini wajib bagi kalian di SMK Muda Sumpio. Tapak suci sudah punya bajunya ya, besok tinggal dipakai. Dalam masa pandemi ini tetap insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan. Jaraknya insya Allah nanti kita bisa atur sehingga kalian tetap akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Setir mobil juga wajib, baik apakah itu jurusan TKRO, TBSM dan TKJ, semuanya laki-laki perempuan. Insya Allah itu akan kita laksanakan ya. Kemudian pramuka atau HW itu juga wajib ya, karena ini juga muatan lokal di seluruh Indonesia. Musik, yang hobi musik silahkan kalian bergabung dengan nanti Pak Tulus Entertainment ya, itu yang sudah beken sebagai player ya. Kemudian PMR atau Palang Merah Remaja, PKS atau Patroli Keamanan Sekolah, IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan seperti biasa drum band ya. Setiap kegiatan yang ada di luar, misalkan ada peringatan-peringatan hari besar, insya Allah untuk drum band SMK Muda Sumpio nanti bisa keluar lagi. Namun untuk dalam kondisi seperti ini mungkin kegiatan-kegiatan yang di luar dibatasi dan mungkin bahkan tidak ada di masa pandemi ini. Kalian paham itu. Itu yang pertama, bagaimana kalian bisa mengenali diri sebagai siswa SMK Muda Sumpio, kita kembangkan potensi diri kalian. Yang kedua, kalian harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, lingkungan sekitarnya ya. SMK Muda Sumpio
itu mempunyai visi unggul dan berkualitas berlandaskan akhlak mulia. Misinya untuk SMK Teh Sumpih yaitu menghasilkan lulusan yang bertakwa dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang berkompeten di dunia industri dan berdaya saing tinggi di era globalisasi. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan efektif sehingga siswa dapat mengembangkan potensi positif secara optimal. Yang keempat, mengoptimalkan bursa kerja khusus sekolah. Itu visi dan misi SMK Teh Sumpih ya. Mudah-mudahan untuk unggul dan berkualitasnya insya Allah sudah barang tentu, dan yang paling harus kalian perhatikan adalah bagaimana kalian mempunyai akhlak yang mulia. Itu yang harus kita pertahankan. Di SMK Teh Sumpih itu berbeda dengan SMP tentunya. Terkait dengan kegiatan adaptasi kalian belajar, cara belajar di SMP dan di SMK tentunya berbeda. Karena apa? Karena SMK itu sudah menjurus satu jurusan. Kalau di SMP kan belum. Namun terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini, insya Allah untuk kegiatan belajar atau pembelajaran itu nanti ada daringnya, ada luringnya. Kemudian kegiatan-kegiatan evaluasi belajarnya itu juga mungkin nanti bisa online, bisa offline, atau bisa kalian belajar menggunakan internet sekolah atau pakai paketan kalau di rumah. Itu cara belajarnya harus kalian perhatikan di SMK Teh Sumpih ya. Terkait dengan SMK beda dengan SMP ya. Banyak prakteknya yang jelas. Praktek itu wajib penting ya, terkait dengan pengembangan potensi kalian sesuai dengan jurusannya masing-masing. Berikutnya yaitu tentang bagaimana di SMK Teh Sumpih tentang tata tertib. Dimanapun Anda berada, insya Allah ada tata tertib. Ada kredit poin nanti insya Allah yang untuk membatasi langkah-langkah kalian di SMK Teh Sumpih. Harus bagaimana, harus seperti apa, itu insya Allah nanti ada rambu-rambu sesuai dengan kredit. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di SMK Teh Sumpih itu mempunyai bursa kerja khusus sekolah atau BKK ya, yang tamat nanti kalian atau lulus atau mungkin bahkan belum lulus di SMK Teh Sumpih itu sudah ada perekrutan untuk masuk ke perusahaan. Sekarang program-program untuk BKK dan program PKL dan sebagainya itu sudah berjalan ya. Kalian silahkan memilih perusahaan apa di mana saja ya untuk bisa PKL ya. Namun di SMK Teh Sumpih itu ada program yang mungkin bagi kalian ini mungkin lebih spesial lagi ya. Kelas 10 kalian sudah boleh untuk magang ya. Magang di perusahaan. Anda bisa bekerja di sana, belajar bekerja ya. Sudah digaji ya. Maka dari itu perhatian untuk ini mungkin yang jurusan TKRO dan TPSM kelas 10 kalian berarti harus sudah siap untuk bekerja. Sekolah di SMK Teh Sumpih berarti kalian juga harus siap untuk bekerja. Bekerja dalam petik yaitu masih latihan kerja, karena kalau kerja itu harus mempunyai kriteria. Kalian masih di bawah umur ya, berarti belum masa kerja, maka masih latihan kerja, tapi tetap dibayar dari perusahaan. Ini yang salah satunya keunggulan dari SMK Teh Sumpih. Masih kelas 10 kalian juga harus siap untuk kerja sampai dengan kelas 11 ya, apalagi kelas 11 pasti ada PKL ya, praktek kerja lapangan pun juga boleh di perusahaan atau di bengkel-bengkel atau di perusahaan swasta yang lain itu ya. Selanjutnya yang ketiga, menemukan potensi
menumbuhkan motivasi semangat, ya, tata cara belajar yang efektif. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mata pelajaran di SMK Mda Sumbyo itu berbeda dengan mata pelajaran yang ada di sekolah lain. Ya. Di SMK Mda Sumbyo itu ada ciri khususnya, yaitu terdiri dari ibadah, kemuhammadiyahan, akidah akhlak, bahasa Arab, ya. Kemudian ada Al-Quran dan hadis, ya. Itu yang harus kalian perhatikan, ya. Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan materi pelajaran, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea nanti di kelas 12, tapi matematika, seni budaya, ya, kimia, fisika, ya, penjas, pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian ada bahasa Jawa. Nah, terkait dengan jurusannya nanti, untuk jurusan apa nanti kalian masuk, ada perbedaan. Semuanya pasti ada perbedaan antara TKRO, TBSM dan TKJ untuk khusus mata pelajaran yang jurusan kejuruan. Itu terkait dengan di SMK Muhammadiyah Sumbyo khususnya, ya, agak sedikit berbeda dengan sekolah yang lain. Jangan lupa di SMK Muhammadiyah Sumbyo kalian tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Saat kalian di sekolah, kalau bisa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Tidak cemplang-cemplong menggunakan bahasa ngokok, ya. Nanti untuk hal ini terkait dengan bahasa Jawanya, ya, kalian harus bisa dan mampu untuk beradaptasi juga. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah. Terkait dengan hal ini, di SMK Sumbyo, ya, juga mengembangkan bagaimana kebiasaan saat kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru, ya, ucapkanlah salam. Assalamualaikum Pak. Senyum jangan lupa, sapa jangan lupa. Yang tidak kalah pentingnya adalah sopan dan santun, ya, dimanapun Anda berada harus sopan dan santun. Dilarang merokok, ya, dilarang menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di SMK Muhammadiyah Sumbyo. Misalnya kalian menggunakan pakaian pensil, ya, ketat kalau untuk laki-lakinya. Kalau untuk perempuannya, roknya tidak boleh terlalu tinggi, kelihatan betisnya dan sebagainya, tidak boleh. Nanti ada aturannya masing-masing. Kemudian ketika kalian bergaul di SMK Muhammadiyah Sumbyo juga harus hati-hati, ya. Dimanapun Anda bertempat, pasti di situ ada orang yang baik dan orang yang tidak baik. Harus benar-benar bagaimana caranya kalian memilih teman yang sesuai dengan keinginan kalian, tapi dalam tanda petik tidak boleh membentuk kayak semacam geng. Tidak boleh membentuk geng. Tidak boleh membentuk komunitas-komunitas yang nanti akan menjurus ke hal-hal yang tidak baik. Semuanya sama, semuanya teman, ya. Itu mohon diperhatikan, karena hal-hal yang seperti itu biasanya itu akan mengarah kepada ya, mohon maaf, kalian paham, kalau sudah terbentuk komunitas, terbentuk geng dan sebagainya, ada geng motor, ada apa sebagainya, itu yang paling berbahaya. Tidak boleh di SMK Sumbyo. Semuanya harus bergaul bersama tanpa batas, dalam tanda petik. Dengan siapapun kalian harus bisa berbaur. Tidak ada si A si B karena dia bukan kelompok kita minggir. Tidak ada seperti itu. Paham ini, camkan dengan baik ini. Gitu ya. Itu dalam etika pergaulan di SMK Muhammadiyah Sumbyo. Semua teman, semua saudara. Sehingga mari kita junjung tinggi rasa persaudaraan di SMK Muhammadiyah Sumbyo. Satu orang disakiti di SMK, teman kalian semuanya juga sakit. Dan yang kelima, menumbuhkan perilaku positif. Apa
Apa ada perilaku yang negatif? Banyak. Perilaku positif yang bagaimana? Ingat, kejujuran adalah yang paling utama. Kemudian yang kedua, sikap saling menghargai sama teman, ya, menghormati keanekaragaman. Kalian berada di SMK Tanjung Sumpih bukan berarti nanti kemudian kalian mungkin orangnya sama, tidak. Mungkin dari luar daerah dan sebagainya ada di SMK Tanjung Sumpih. Disiplin sangat penting, hidup bersih. Ketika masuk ke kamar mandi WC jangan lupa sebelum kalian buang air siram terlebih dahulu, setelah buang air siram lagi. Itu untuk apa? Untuk agar tidak meninggalkan bau yang tidak sedap. Itu juga perilaku yang baik untuk hidup bersih. Ya. Terkait dengan kegiatan belajar dan pembelajaran, karena di SMK Tanjung Sumpih adalah SMK, otomatis ada kegiatan praktek kerja. Nah, etos kerja kalian harus benar-benar diperhatikan. Jangan lupa semangat gotong royong juga. Ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, jangan sampai secara individu. Kerjakan bersama agar semuanya bisa lancar. Gitu ya. Penanaman dan penumbuhan akhlak dan karakter itu tentunya juga di SMK Tanjung Sumpih tertanam dengan baik. Gitu. Nah, aku yang saya bahasakan tidak usah kita ulas ya terkait dengan hal ini. Silahkan kalian nanti ditonton di YouTube atau di apa yang sudah tersedia di SMK Tanjung Sumpih terkait dengan hal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di saya terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah. Saya akhiri dengan lahwal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.